Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 5 SD semester 1. Materi kali ini, Rasul Allah idolaku. Keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas diutus Allah untuk menyadarkan Bani Israel. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Bani Israel, sesudah mereka ditinggalkan oleh nabinya, mereka lupa dengan ajaran-ajaran yang diberikan nabinya. Bani Israel kembali durhaka kepada Allah. Ajaran-ajaran yang ada pada kitab Taurat tidak diperhatikan lagi. Sebaliknya, mereka malah mendustakan dan mengingkarinya. Mereka melupakan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Mereka menganggap semua kekayaan yang ada pada mereka itu hasil usaha mereka sendiri. Melihat keadaan seperti ini, Allah kemudian mengutus seorang nabi bernama Ilyas. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 123 sampai 126, yang artinya, dan sungguh Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu. Nabi Ilyas alaihissalam menyeru kaumnya, wahai kaumku yang aku cintai, takutlah kamu semua kepada Allah. Sembahlah Dia, patuhlah kepada perintah-perintahnya. Janganlah engkau mengumbar hawa nafsumu sehingga melupakanmu menyembah kepada Allah. Tinggalkanlah menyembah Ba'la dan kembalilah kepada Tuhanmu. Ba'la tidak bisa memberi manfaat dan mudarat kepadamu. Hanya Allah yang patut menjadi Tuhanmu. Tiada yang patut disembah kecuali Allah semata.
Demikianlah seruan Nabi Ilyas alaihissalam kepada kaumnya. Akan tetapi seruan-seruan Nabi Ilyas alaihissalam tersebut tidak didengar oleh kaum Bani Israel. Mereka malah mengejek dan memusuhi Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka tidak percaya dengan kerasulan Nabi Ilyas alaihissalam dan mempunyai rencana jahat untuk mencelakai Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam pun waspada dan hati-hati serta memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Agar terhindar dari kejaran Bani Israel, Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Di dalam tempat persembunyiannya, Nabi Ilyas alaihissalam selalu didatangi burung gagak yang membawa makanan untuknya. Kedurhakaan Bani Israel terhadap Nabi Ilyas alaihissalam membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Allah menurunkan azab bagi mereka berupa bencana kekeringan. Musim kering tersebut berlangsung selama 3 tahun. Hujan tidak pernah turun, sehingga banyak tanaman dan hewan ternak yang mati. Para penduduk pun banyak yang kelaparan. Tidak ada makanan yang dihasilkan dari tanaman dan hewan ternak. Setelah terjadi musibah tersebut, masyarakat pun sadar bahwa seruan Nabi Ilyas adalah benar. Ketika kaumnya sadar, Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta agar musibah kekeringan tersebut dihentikan. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa Nabi Ilyas alaihissalam dan mengabulkannya. Kekeringan tersebut berhenti, tanaman kembali tumbuh subur, dan hewan-hewan ternak kembali gemuk. Namun, Bani Israel kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditimpa azab. Azab tersebut lebih berat daripada sebelumnya. Bani Israel ditimpa gempa bumi yang sangat dahsyat. Mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas dan kaumnya yang beriman selamat karena mereka telah pergi dari negeri tersebut terlebih dahulu. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam adalah kesabarannya dalam menghadapi umat yang durhaka. Ketika menghadapi umat yang durhaka, Nabi Ilyas tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Nabi Ilyas selalu memohonkan kebaikan dan keselamatan umatnya. Perlu diingat bahwa kaum yang durhaka akan tertimpa musibah dan malapetaka. Keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Nasab dari Nabi Ilyas alaihissalam.
yaitu Ilyasa bin Adi bin Syutlim bin Afraim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Nabi Ilyasa alaihissalam diutus untuk bangsa Amoria di Syam. Nabi Ilyasa alaihissalam menyeru kepada Bani Israel agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meneruskan syariat dari Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyasa alaihissalam memegang teguh syariat dari Nabi Ilyas alaihissalam sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam bertemu dengan Nabi Ilyas alaihissalam ketika Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi dari kejaran Bani Israel yang membangkang. Ketika Nabi Ilyas alaihissalam memasuki sebuah rumah, di rumah tersebut ada seorang anak laki-laki yang tak lain adalah Nabi Ilyasa alaihissalam. Ketika itu Nabi Ilyasa alaihissalam sedang sakit. Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah, meminta kesembuhan untuk anak kecil bernama Ilyasa tersebut. Ketika Nabi Ilyasa alaihissalam sembuh, Nabi Ilyas alaihissalam mengangkatnya menjadi anak. Nabi Ilyasa alaihissalam selalu mengikuti Nabi Ilyas alaihissalam pergi. Nabi Ilyasa alaihissalam selalu mendampingi Nabi Ilyas alaihissalam untuk menyeru kepada jalan kebaikan. Nabi Ilyasa alaihissalam tidak jemu untuk menyebarkan ajaran tauhid dan menyeru agar meninggalkan berhala-berhala yang menjadi sesembahan kaumnya. Ketika Nabi Ilyas alaihissalam masih hidup, umatnya tunduk dan mengikuti ajaran dari beliau. Namun, setelah Nabi Ilyas alaihissalam wafat, mereka kembali memuja berhala yang tidak dapat memberikan manfaat terhadap kehidupannya. Nabi Ilyasa alaihissalam melanjutkan misi dari Nabi Ilyas alaihissalam agar kaumnya kembali kepada jalan Allah.
Namun Nabi Ilyas alaihissalam mendapat penolakan dari kaum tersebut, sehingga Allah menurunkan azab bagi mereka, yaitu bencana kekeringan yang luar biasa. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam adalah beliau mampu menciptakan kehidupan yang rukun, tentram, makmur di antara kaumnya karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya akan membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, kedurhakaan kepada Allah dan Rasul-Nya akan menyebabkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Sekian materi kita kali ini. Mari kita tutup dengan berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.